semua, saya M. Fadlan Nurmidin, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, sebuah perguruan tinggi yang berada di Manado, Sulawesi Utara, dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat, dikenal dengan komitmen terhadap pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan adalah komunitas promosi kesehatan elektronik atau disingkat KOMPRE. Nah, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Antara lain pertama, membuat komunitas dengan tahapan kegiatannya. Yang pertama yaitu saya berkonsultasi dengan mentor terkait dengan nama komunitas. Saya dengan cermat menyiapkan bahan sebelum berkonsultasi dengan mentor. Sifatnya cermat atau akuntabel. Saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait nama komunitas. Konsultasi dilakukan di ruangan mentor dengan bersikap sopan dan berpakaian rapi atau ramah, berorientasi pelayanan. Kita bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan menerima arahan dan pendapat dari mentor untuk mencapai kesepahaman dalam menentukan nama komunitas, yaitu bekerja sama ataupun kolaboratif. Tahapan kedua, menentukan visi dan misi komunitas. Saya berdiskusi dengan rekan dosen untuk saling bertukar pikiran mengenai visi dan misi komunitas, di mana saya menerima pendapat dan saran dari rekan dosen, terbuka atau kolaboratif, serta bersikap setia kepada Pancasila dan ideologi negara, yaitu loyal. Kemudian tahapan ketiga, saya memilih platform media sosial yang tepat. Saya memilih platform media sosial yang tepat sesuai dengan perkembangan teknologi, inovatif, yaitu adaptif. Kemudian adanya platform mempengaruhi bagaimana komunitas bisa memberikan informasi, yaitu berorientasi pelayanan. Kemudian yang keempat, saya merekrut anggota dari mahasiswa promosi kesehatan. Saya merekrut mahasiswa promosi kesehatan yang berminat. Proses perekrutan harus terbuka, di mana komunitas menjelaskan dengan transparan tujuan, manfaat, dan tanggung jawab anggota atau akuntabel. Kegiatan yang kedua, membimbing komunitas untuk pembuatan konten. Tahapan yang pertama, saya memberikan panduan atau template konten yang relevan. Saya menyediakan panduan konten yang relevan dengan mencerminkan nilai kompeten. Dengan memberikan panduan atau template konten, komunitas menunjukkan sikap berorientasi pelayanan yang membantu anggota dalam membuat konten yang sesuai, serta dengan penyusunan panduan yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tahapan yang kedua, menyediakan pelatihan dasar terkait pembuatan konten. Saya menyediakan pelatihan terkait langsung dengan kompetensi, yaitu kompeten, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Pelatihan akan memerlukan kerjasama yang baik antara anggota dengan mentor ataupun profesional dari luar, yaitu kolaborasi. Tahapan ketiga, memberikan monitoring secara berkala untuk membantu anggota komunitas mengasah keterampilan mereka. Saya memberikan umpan balik secara berkala untuk membantu anggota komunitas mengasah keterampilan mereka dalam proses memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu akuntabel. Dan dalam memberikan umpan balik harus relevan berdasarkan fakta ataupun berorientasi pelayanan. Kegiatan ketiga, saya membuat konten promosi kesehatan. Tahapan pertama, saya menentukan topik yang relevan dengan audiens. Saya menentukan topik yang relevan sehingga dapat bermanfaat memenuhi harapan audiens, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka, yaitu berorientasi pelayanan. Dan dengan menentukan topik, komunitas perlu memiliki pengetahuan yang baik. Ini artinya kompeten, serta memilih topik yang sesuai dapat menciptakan diskusi yang positif dan konstruktif, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan saling pengertian, yaitu harmonis. Tahapan yang kedua, membuat konten promosi kesehatan. Saya membuat konten promosi bersama dengan komunitas dengan topik yang telah ditentukan, yaitu kompeten, menggunakan alat yang memadai, menghasilkan konten yang inovatif dan relevan di zaman sekarang, yaitu adaptif. Dan saya meningkatkan kerjasama tim antar anggota komunitas agar konten yang dihasilkan menjadi baik, yaitu kolaborasi. Tahapan ketiga, mengunggah berbagai jenis konten di platform media sosial. Saya mengunggah konten di media sosial sebaik mungkin, memberikan kualitas yang terbaik, kompeten, dengan memastikan kesesuaian tugas yang diunggah dengan instruksi, disiplin, ataupun akuntabel, dan mengajak akun Instagram yang sudah mempunyai followers yang banyak untuk kolaborasi, yaitu kesempatan berkontribusi yang artinya kolaboratif. Tahapan yang keempat, memastikan informasi yang disajikan itu akurat dan berdasarkan data atau sumber yang kredibel. Saya memastikan informasi yang disajikan akurat, berdasarkan data untuk menyajikan informasi yang benar dapat dipertanggungjawabkan kepada audiens yang mencakup penggunaan data dan sumber yang kredibel atau akuntabel. Kegiatan yang keempat,
melakukan survei penilaian terhadap konten yang sudah diunggah. Tahapan yang pertama, saya membuat polling di akun media sosial untuk melihat konten mana yang paling banyak dipilih. Saya membuat polling di media sosial yaitu dengan bertindak proaktif, yang artinya adaptif, untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat yang dapat mengakses media sosial, yaitu bisa berkontribusi atau kolaboratif. Tahapan yang kedua, saya mendata respon engagement dari masing-masing konten. Setelah melihat survei dari polling, saya juga akan memperhitungkan jumlah view dan like dari masing-masing konten, yaitu saya bertanggung jawab atau akuntabel. Tahapan yang ketiga dan yang paling terakhir yaitu menganalisis semua aspek penilaian untuk menentukan hasil akhir. Saya dengan proaktif atau adaptif akan mengakumulasi semua aspek penilaian untuk mendapatkan hasil akhir penilaian yang sudah mencakup metode penilaian secara jujur dan terbuka ataupun akuntabel. Kondisi sebelum dilaksanakan kegiatan aktualisasi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi itu belum terdapat wadah komunitas kreatif yang berbasis komunitas promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengunggah konten edukatif serta kurangnya konten yang sudah diunggah secara umum sebagai platform pembelajaran bagi mahasiswa. Namun setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi, sudah tersedia komunitas secara aktif di Instagram yang berisi konten edukatif sebagai pembelajaran mahasiswa sekaligus usaha promosi kesehatan. Kenalkan, nama saya Nabila Istiqomah. Jadi manfaat dari komunitas HIGIA yaitu orang bisa mendapatkan ilmu baru, juga bisa mendapatkan isu-isu baru yang terkini, yang terupdate dari tentang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Cindy Hamadi, semester 1 angkatan 2024. Manfaat dari komunitas HIGIA itu yang pertama mendapatkan ilmu-ilmu yang positif dan juga banyak pembelajaran yang bisa kita aplikasikan di kampus. Terima kasih sudah menonton. Saya Fadel Nurmidin, pamit undur diri.